Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdiansyah Melian Nurisa Sandova dengan NIM 20195. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis anggaran pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2019 sampai tahun 2023 dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banyumas selama periode 2019 sampai 2023. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga kebijakan fiskal daerah harus mampu mendukung ketiga pilar tersebut secara harmonis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan anggaran, pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Analisis dilakukan melalui penghitungan beberapa rasio keuangan, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, kemandirian keuangan, dan fleksibilitas keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas secara umum memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan masih relatif kuat dalam jangka panjang, meskipun terdapat penurunan akibat pandemi COVID-19. Kemandirian keuangan menunjukkan tren peningkatan, menandakan adanya usaha pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Fleksibilitas keuangan juga mengalami perbaikan sehingga memungkinkan pemerintah daerah lebih adaptif terhadap kebutuhan. Kabupaten Banyumas sudah mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan, namun tetap diperlukan upaya penguatan kemandirian fiskal, peningkatan efisiensi belanja, dan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Primasari dan Waspodo 2025. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka acuan dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan, termasuk pemerintah daerah. Sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan dan berkelanjutan melalui kebijakan fiskal yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kabupaten Banyumas sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi besar dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Banyumas dikenal dengan kekayaan sumber daya alam, potensi pariwisata, serta sektor pertanian yang cukup berkembang. Tio dan Putra Prima 2022. Selain itu, daerah ini juga memiliki potensi sumber daya manusia yang berdaya saing dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pengelolaan anggaran daerah menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat. Hikmah Siti Mardatilah Musa. Dalam kurun waktu 2019 sampai 2023, Kabupaten Banyumas dihadapkan pada berbagai dinamika, termasuk tantangan global seperti pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran ke sektor kesehatan dan penanganan dampak sosial ekonomi. Kanoli et al. 2023. Kondisi ini menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kepemerataan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengarahkan alokasi belanja untuk mendukung program prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, ramah lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sujiman dan Sujiman 2022. Analisis terhadap anggaran pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2019 sampai 2023 dalam perspektif pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan fiskal yang diterapkan sudah mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan. ASMI 2020.
Analisis ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pada periode mendatang agar pembangunan di Kabupaten Banyumas tidak hanya bertumpu pada peningkatan indikator makroekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata dan pelestarian lingkungan. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tren pendapatan daerah, pola belanja, serta proporsi alokasi anggaran yang mendukung tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Selain itu, analisis ini juga akan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran APBD sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, Kabupaten Banyumas dapat semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang progresif, mandiri, dan berwawasan lingkungan dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. WCID 1987. Dalam konteks pemerintah daerah, pembangunan berkelanjutan berarti mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Todaro dan Smith 2015. Konsep ini diwujudkan melalui implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah Bappenas 2019. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan guna mendanai pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Permendagri nomor 77 tahun 2020. Anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Mardiasmo, Primasari, dan Waspodo 2025. APBD memiliki peran strategis sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, kualitas perencanaan dan penggunaan APBD menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Analisis keuangan daerah digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Analisis solvabilitas jangka pendek dan panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, kemandirian keuangan, dan fleksibilitas keuangan menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal suatu daerah. Cannoli et al. 2023. Solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban, sedangkan kemandirian keuangan menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya tanpa bergantung pada transfer pemerintah pusat. Fleksibilitas keuangan menunjukkan kemampuan daerah dalam menyesuaikan belanja terhadap pendapatan yang tersedia. Primasari dan Waspodo 2025 menekankan pentingnya rasio-rasio ini sebagai alat ukur kinerja keuangan dalam daerah dalam mendukung keberlanjutan fiskal. APBD yang disusun dengan prinsip berkelanjutan akan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sosial masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan teori Sustainable Fiscal Policy yang mengharuskan setiap belanja publik diarahkan untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang. Mahindra et al. 2022. Dengan demikian, analisis anggaran dalam perspektif pembangunan berkelanjutan menjadi penting sebagai acuan evaluasi dan perbaikan kebijakan daerah. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini memanfaatkan data angka yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023. Penelitian ini berfokus pada analisis rasio keuangan daerah yang meliputi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, kemandirian keuangan, dan fleksibilitas keuangan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan fiskal yang dijalankan telah mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Mahindra et al. 2022. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan daerah secara umum, tetapi juga memiliki kemampuan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengelola anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif, pemerataan kesejahteraan sosial, serta pelestarian lingkungan. Teknik analisis data yang pertama
Analisis solvabilitas jangka pendek. Solvabilitas jangka pendek adalah ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 30 sampai 60 hari. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aktiva lancar yang lebih dari cukup, sehingga dapat digunakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Asmara 2024. Rasio A bisa dilihat pada analisis data ini. Rasio A dengan rumus kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek dibagi kewajiban lancar. Rasio B kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio C aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Teknik yang kedua, teknik analisis yang kedua yaitu analisis solvabilitas jangka panjang. Solvabilitas jangka panjang adalah ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jika solvabilitas jangka panjang pemerintah daerah cukup kuat, hal ini akan menjadi modal yang baik bagi mereka dalam memperoleh dana dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Revandia Nugraha et al. 2022. Rasio A dengan rumus total aset dibagi dengan kewajiban jangka panjang, rasio B total aset dibagi total kewajiban, rasio C ekuitas dana investasi dibagi total kewajiban. Analisis solvabilitas anggaran mengacu pada kemampuan suatu entitas seperti pemerintah daerah, perusahaan, atau organisasi. Untuk memenuhi kewajiban keuangan dan pembayar utang yang jatuh tempo, solvabilitas anggaran dapat diukur dengan menganalisis rasio keuangan, seperti rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang terhadap pendapatan, atau rasio pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang. Semakin tinggi rasio solvabilitas anggaran, semakin baik kemampuan entitas tersebut dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban finansial. Rasio A dengan rumus total pendapatan dibagi pendapatan DAK dikurangi pendapatan DAK dibagi dengan total belanja modal. Rasio B total pendapatan dikurangi pendapatan DAK dibagi dengan total belanja operasional. Rasio C total pendapatan dibagi pendapatan DAK dibagi dengan total belanja pegawai, dan rasio D total pendapatan dibagi dengan total belanja. Teknik analisis data yang keempat yaitu analisis solvabilitas layanan. Solvabilitas layanan mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat di wilayah. Solvabilitas layanan pemerintah daerah berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kelangsungan dari program-program dan layanan publik yang diberikan pada warga di tingkat lokal. Rasio A dengan rumus total ekuitas dibagi penduduk, rasio B total aset dibagi penduduk, rasio C total aset tetap dibagi penduduk, rasio D total belanja dibagi penduduk, rasio E total belanja publik dibagi penduduk, rasio F total belanja modal dibagi penduduk. Teknik analisis data yang kelima yaitu analisis kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan pemerintah daerah terjadi ketika mereka mengelola dana dengan efektif dan efisien, sehingga dapat dianggap mandiri. Artinya, pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan yang berada di luar kendali atau pengaruhnya, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketika pendapatan asli daerah meningkat, kapasitas pemerintah untuk mendanai program dan pelayanan masyarakat juga meningkat. Kemandirian keuangan memiliki peran penting dalam stabilitas dan keberlanjutan suatu entitas. Entitas yang memiliki kemandirian keuangan yang baik cenderung lebih berdaya guna dan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi tantangan ekonomi atau perubahan situasi. Dengan rasio A, rumus total PAD dibagi total pendapatan, rasio B, total PAD dibagi total belanja. Teknik analisis data yaitu berikutnya adalah analisis fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merespon kejadian tak terduga di masa depan. Pemerintah daerah perlu dapat meningkatkan sumber-sumber keuangan untuk menghadapi pertumbuhan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau kemampuan untuk mengambil utang lebih lanjut. Ritonga 2014. Rasio A dengan rumus total pendapatan dikurangi pendapatan DAK dikurangi belanja pegawai dibagi pembayaran pokok pinjaman ditambah belanja bunga. Rasio B, total pendapatan dikurangi pendapatan DAK dikurangi belanja pegawai dibagi jumlah kewajiban. Rasio C, total pendapatan dikurangi pendapatan DAK dikurangi belanja pegawai
dibagi kewajiban jangka panjang. Rasio D, total pendapatan dikurangi pendapatan DAK, dikurangi belanja pegawai, dibagi dengan jumlah kewajiban. Dari rumusan tersebut akan dihitung nilai rasio, indeks rasio, dan dimensi rasio yang dihitung sebagai berikut. Rasio A sama dengan total ekuitas dibagi total populasi, rasio B total aset dibagi total populasi, rasio C total pengeluaran dibagi total populasi. Indeks rasio dengan rumus nilai aktual dikurangi dengan nilai terendah dibagi dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Indeks dimensi dengan rumus indeks rasio A ditambah indeks rasio B ditambah indeks rasio berikutnya. Dan ini adalah data hasil dan pembahasan dari teknik analisis data solvabilitas jangka pendek. Berdasarkan grafik rasio solvabilitas jangka pendek Kabupaten Banyumas 2019-2023, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan ya. Pada tahun 2019 dan 2020, ketiga rasio A, B, dan C menunjukkan nilai yang relatif tinggi. Masing-masing berada di atas angka 5 daerah yang sangat baik memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam, di mana rasio A hanya sebesar 2,36, rasio B 3,10, dan rasio C 3,21. Selanjutnya, pada tahun 2022, rasio kembali meningkat menandakan adanya pemulihan kondisi keuangan daerah seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah setelah adanya pandemi COVID-19. Rasio A naik menjadi 5,07, rasio B 6,07, dan rasio C 7,15 pada 2023. Meskipun sedikit menurun dibanding 2022, ketiga rasio tetap berada pada level aman dengan rasio A sebesar 4,51, rasio B 5,52, dan rasio C 6,63. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa solvabilitas jangka pendek Kabupaten Banyumas tetap terjaga dengan baik, meskipun terdapat tantangan dari faktor eksternal seperti pandemi. Widyat Mika 2015. Sedangkan teknik analisis solvabilitas jangka panjang, ini adalah data hasil analisis pada solvabilitas jangka panjang. Berdasarkan grafik rasio solvabilitas jangka panjang Kabupaten Banyumas tahun 2019 sampai 2023 terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, ketika rasio A, B, dan C menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu masing-masing 90,80, 129,66, dan 119,92, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang berada pada tingkat sangat baik. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pada rasio A menjadi 66,39, meskipun rasio B dan C masih tetap tinggi di atas 100. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian fiskal di tengah pandemi COVID-19. Namun, secara umum, solvabilitas masih terjaga. Pada 2021, rasio A justru meningkat signifikan menjadi 103,96. Sementara rasio B dan C turun drastis masing-masing menjadi 32,11 dan 29,29, menandakan adanya ketidakseimbangan dalam struktur aset dan kewajiban jangka panjang. Pada tahun 2023, ketiga rasio mulai menunjukkan sedikit perbaikan namun belum kembali ke kondisi awal. Secara keseluruhan, meskipun solvabilitas jangka panjang masih terjaga, pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memperkuat pengelolaan fiskal agar keberlanjutan keuangan daerah tetap stabil ke depannya. Primasari dan Waspada 2025. Inilah kemudian ada data hasil analisis solvabilitas anggaran. Bisa dilihat pada grafik rasio solvabilitas anggaran Kabupaten Banyumas tahun 2019 sampai 2023, terlihat bahwa keempat rasio A, B, C, dan D berada pada angka di atas 1, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi seluruh kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya relatif baik. Pada tahun 2019, rasio A dan B masing-masing berada di angka 1,27 dan 1,27, sedangkan rasio C cukup tinggi di angka 2,24. Tahun 2023, rasio kembali sedikit menurun menunjukkan tren kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal. Secara keseluruhan, solvabilitas anggaran Kabupaten Banyumas masih terjaga pada level aman, namun pemerintah perlu meningkatkan efisiensi belanja dan memperkuat pendapatan daerah agar keberlanjutan fiskal tetap terjamin di masa mendatang. Ini kemudian ada hasil analisis data solvabilitas layanan.
Bisa dilihat analisis terhadap rasio solvabilitas anggaran Kabupaten Banyumas pada 2019 sampai 2023 menunjukkan kinerja fiskal yang relatif stabil dan berada dalam kategori aman. Keempat, rasio A, B, C, dan D konsisten berada di angka 1 selama 5 tahun, yang berarti pemerintah daerah secara umum mampu memenuhi kewajiban anggaran baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada tahun 2019 dan 2020, rasio C menunjukkan angka tertinggi 2,24 dan 2,25, mencerminkan kapasitas fiskal yang kuat, sementara rasio A dan B berkisar antara 1,21 hingga 1,27. Tahun 2021 mencatatkan peningkatan kecil pada rasio A dan B, sedangkan rasio C mulai menurun menjadi 2,11. Namun kondisi masih tergolong aman. Pada tahun 2022 terjadi penurunan pada semua rasio, terutama rasio A dan B yang turun ke sekitar 1,15 dan 1,16. Kemudian disebabkan oleh peningkatan belanja atau tekanan fiskal pasca pandemi. Tahun 2023 menunjukkan tren penurunan lanjutan meskipun dalam batas wajar. Kondisi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas masih memiliki kemampuan fiskal yang baik, namun diperlukan langkah strategis untuk menjaga efisiensi anggaran dan meningkatkan pemerintah daerah guna menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Indrasi 2020. Kemudian analisis kemandirian keuangan, ini hasil data yang sudah diolah. Analisis kemandirian keuangan Kabupaten Banyumas selama periode 2019 sampai 2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat secara perlahan. Rasio A, pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, dan rasio B, kontribusi PAD terhadap belanja daerah, menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2019, rasio A tercatat sebesar 0,19 dan rasio B sebesar 0,24, menandakan tingkat kemandirian yang masih rendah, namun secara bertahap kedua rasio ini mengalami peningkatan pada 2021. Rasio A naik menjadi 0,21 dan rasio B menjadi 0,27, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Tren positif terus berlanjut hingga 2023. Namun, tren ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan fiskal. Upaya meningkatkan kemandirian ini sangat penting agar Kabupaten Banyumas dapat memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal di masa mendatang. Terakhir, analisis fleksibilitas keuangan Kabupaten Banyumas. Data di atas merupakan data yang sudah diolah pada periode 2019 sampai 2023, menggambarkan kemampuan daerah dalam menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja untuk menghadapi kebutuhan atau keadaan yang tidak terduga. Berdasarkan grafik, rasio A, pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, dan rasio B, PAD terhadap belanja daerah, menunjukkan tren peningkatan secara perlahan. Pada tahun 2019, rasio A berada pada angka 0,20 dan rasio B sebesar 0,24, yang menandakan masih rendahnya fleksibilitas karena ketergantungan pada dana transfer pusat cukup besar. Kemudian, melonjak pada tahun 2023, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai belanja rutin maupun belanja modal dari sumber pendapatan sendiri. Meskipun angkanya belum ideal, idealnya itu di atas mungkin 0,5 untuk fleksibilitas yang kuat. Tren ini menunjukkan arah perbaikan yang positif dengan peningkatan fleksibilitas Kabupaten Banyumas dan memiliki ruang gerak lebih luas dalam merespon kondisi darurat, mendukung program prioritas, dan memperkuat keberlanjutan pembangunan daerah ke depannya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap anggaran pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2019 sampai 2023, dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi keuangan daerah masih berada pada tingkat yang cukup stabil dan aman. Analisis solvabilitas jangka pendek menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun sempat mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19, sementara itu, solvabilitas jangka panjang menunjukkan kondisi yang relatif kuat pada awal periode meskipun mengalami penurunan signifikan dan tahun-tahun selanjutnya akibat menunjukkan fiskal dan peningkatan belanja pembangunan. Solvabilitas anggaran dan layanan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu menutupi kewajiban dan tetap memberikan layanan publik secara berkelanjutan. Namun demikian, diperlukan upaya perbaikan dalam menjaga efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah. Analisis kemandirian keuangan menunjukkan tren positif dengan adanya peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah
Meskipun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target ideal, fleksibilitas keuangan juga menunjukkan perbaikan yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespon kebutuhan mendesak dan mendukung program prioritas pembangunan. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Kabupaten Banyumas sudah mulai mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ke depan, diperlukan penguatan kemandirian fiskal, peningkatan efisiensi belanja, serta optimalisasi potensi daerah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Itulah hasil kerja saya yang sudah saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.